riba itu rumusnya begini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan janji Allah, kalau riba ditinggalkan, itu aktivitas niaganya oleh Allah akan diganti dengan yang lebih berkah dan sifatnya lebih menguntungkan dunia akhirat. Jadi meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Itu dulu yang dipahamkan dalam benak kita. Meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam riba seakan-akan mendapatkan yang banyak, padahal nanti kata Allah akan tersiksa dengan ribanya. Bukan cuma di cicilannya, pikirannya, dan yang terkumpul yang terasa banyak itu nggak ada keberkahannya. Gini. Kalau harta kurang berkah atau tidak berkah, kalau masuk ke perut jadi makanan, nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan. Misal, azan terdengar di telinga kan? Allahu Akbar, terdengar tuh. Tapi kalau ada hal yang haram masuk, entah itu dari pencurian, korupsi, sogok menyogok atau riba, masuk ke dalam mulut, diolah, nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya. Dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Itu yang dimaksud di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau Anda mendengar adzan tapi tidak peduli, padahal Anda mengatakan beriman, coba dicek, baru berbuat maksiat apa sampai telinganya tertutup mendengar kebaikan. Anda pulang dari kantor lewat pusdai, yang ke masjid banyak, waktu sholat sudah tiba, Anda yang lewat situ tapi kok bisa nggak tertarik untuk sholat? Tanyakan, baru berbuat maksiat apa sampai matanya nggak peka pada kebaikan. Mushaf di rumah banyak, dari yang kecil yang masuk saku sampai yang paling besar yang nggak bisa disakuin. Tapi cuma jadi pajangan, nggak bisa baca, padahal tiap hari lihat. Tanyakan pada diri kita, pada diri masing-masing. Dosa apa sampai nggak bisa baca mushaf itu? Makanya ada ulama mengatakan begini, kalau sehari nggak bisa baca Quran sedangkan di rumah mushafnya banyak, tengah malam bangun, masuk ke ruang tengah, ambil mushaf yang paling besar, jangan dulu dibaca, bentangkan dulu, lalu tanyakan pada diri sendiri, ya Allah, dosa apa saya sampai nggak bisa baca Quran ini? Satu. Jadi kalau ada orang yang sudah diarahkan pada kebaikan belum tergerak, itu cuma dua penyebabnya. Satu maksiat, kedua dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, dunia yang berlebihan. Yang kedua, kalau sudah masuk ke perut harta yang tidak halal itu, maka nanti akan menghijab kolbu, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah berupa kebaikan terkadang tidak langsung sampai ke dalam kolbunya. Contoh begini, ini gambarkan aja ya. Biasanya saya kalau ada ta'lim tuh suka disimpan gelas isinya air di depan tuh. Ini contoh ya. Contoh aja, contoh. Apa saya gambar aja gitu ya? Ini lebih mudahnya gini. Biasanya sih gelas, isinya air. Cuma ini gambarkan aja gini, bayangkan. Halo? Mana panitia gelas? Ini gini. Alhamdulillah, zakallah khair. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa mau isinya air bening, kopi, susu, nggak ada masalah. Ya, tanpa isi ya tawakal aja nasib.